saudara itu punya umur 92 tahun. Dulunya ibu yang umur 92 tahun ini rajin mengaji, rajin salat pada awal waktu, rajin puasa sunat, tidak tinggal. Tetapi sekarang dia sudah tidak suka salat lagi. Dia juga tidak puasa, malah tidak mengaji lagi Al-Quran. Dia senantiasa takut. Dia minta supaya tangannya dipegang oleh anak perempuannya. Dia takut. Dan dia kata, syaitan itu jahat. Maknanya dia mendapat gangguan. Hadirin dan hadirat, sebagaimana kita sama-sama maklum, yang paling menentukan nasib kita setelah kita meninggal adalah kondisi atau keadaan kita ketika mati. Ketika akhir hayat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, "Innamal a'mal bil khawatim." Sesungguhnya amal yang paling menentukan adalah amal penamat. Innamal a'malu, biasanya kita dengar bin niat, amal diterima berdasarkan niat. Hadis sahih. Yang hadis ini pula, innamal a'mal bil khawatim. Sesungguhnya amal yang paling menentukan nasibmu setelah kamu mati adalah amal yang terakhir. Atas dasar inilah maka muncul kaedah, formula, al-ibrah bikamalin nihayah, la binaqsil bidayah. Yang menjadi ukuran di sisi Allah adalah kesempurnaan pada akhir hayatmu, bukan yang jadi ukuran di sisi Allah serba kekurangan di masa mudamu. Di masa muda jarang salat, dedah aurat, minum arak, berjudi, berzina. Tetapi setelah umur 50, 60, 70, kita tobat pada Allah. Kita tambah ilmu agama supaya iman kita sempurna, supaya amal saleh kita diterima oleh Allah. Ini yang jadi ukuran. Tapi apa yang melanda nenek tadi umur 92 terbalik. Baik di masa mudanya, last minute dia dah mula tak mau salat, tak mau puasa, tak mau baca Quran. Dia minta supaya anak perempuannya pegang tangannya, ketakutan. Dan dia sebut, syaitan itu jahat. Memang syaitan jahat. Ini yang syaitan mau, supaya akhir hayat nenek tersebut dalam keadaan yang tidak baik. Nah, timbul pertanyaan, apa yang patut dibuat Pak Ustaz? Supaya kita tidak mengalami nasib yang buruk. Sehingga meninggal dunia dalam su'ul khatimah. Akhir hayat kita dalam keadaan yang tidak baik. Suruhan Allah tidak dibuat. Kita lebih mendengar rayuan syaitan daripada kehendak Allah. Ini yang kita maksudkan tadi. Taqaddum hakiki, dia sangat terletak pada ketaatan kita kepada Allah. Tetapi apabila akhir hayat kita sudah tidak mau mentaati Allah, itu dipanggil ta'akhur hakiki. Kehinaan yang sebenar-benar kehinaan. Okey. Kita berdoa kepada Allah
Mudah-mudahan nenek tersebut yang ditanyakan itu dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab itu, bila saudara mara, terutama anak-anak, mendapat kesan seperti itu, maka caranya tidak lain dan tidak bukan. Bimbing nenek tersebut, kalau dia masih boleh lagi dibimbing dan mendengar. Selalu ajar nenek tersebut kalimat-kalimat yang boleh menyebabkan syaitan itu lari. Pertama sekali, bacakan surat Al-Baqarah. Sebab Nabi bersabda, "La taj'alu buyutakum qubura, innal baita tuqra'u fihi suratul Baqarah la yadkhulu syaitan." Jangan kamu jadikan rumahmu itu seperti kuburan, sunyi senyap. Rumah yang dibaca surat Al-Baqarah, syaitan tak boleh masuk. Penat membaca, pasangkan kaset atau CD. Terus menerus. InsyaAllah syaitan tidak mendekati nenek tersebut. Suruh nenek tersebut ulang-ulang ayatul kursi. Sebab di antara peranan ayatul kursi dapat mengusir syaitan. Bantu. Banyak-banyak supaya nenek tersebut baca la ilaha illallah dan astaghfirullah. Istighfar. Sama ada kalimat tauhid pendek, la ilaha illallah, atau kalimat tauhid yang panjang. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Atau istighfar pendek atau istighfar panjang. Istighfar pendek, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Atau yang panjang, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ummu Hani, sepupu Nabi, pernah tanya, "Ya Rasulullah, aku ini sudah paralyzed, tak kuat seperti dulu lagi. Salat, puasa, baca Quran dan. Sekarang aku dah lemah. Apa patut aku lakukan dalam keadaan seperti ini?" Kata Nabi, ulang-ulangi 5 rangkap zikir. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Baca 5 rangkap zikir ini sangat-sangat besar fadilatnya. Selain meninggikan derajatmu, dia juga dapat menghapuskan dosa-dosamu. Dan inilah kata ulama tafsir, tafsiran dari Al-Baqiyatus Salihat yang terdapat pada ayat 46 dari surat Al-Kahfi. Al-malu wal banud zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihat khairun, hingga akhir ayat. Harta dan anak semuanya perhiasan dunia. Sedangkan al-baqiyatus salihat, sedangkan yang kekal lagi saleh, itu adalah lebih baik untuk kamu. Nah, ketika Nabi ditanya, apa dia al-baqiyatus salihat? Nabi jawab, al-baqiyatus salihat adalah 5 rangkap zikir. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kepada penanya, jangan biarkan sendiri nenek tersebut, kasihan. Dekati selalu, bimbing selalu. Kalau beliau tidak mampu untuk uduk, tolong udukkan beliau. Ajar selalu kalimat la ilaha illallah, astaghfirullah, dan zikir-zikir tersebut. Sebab semuanya itu adalah kerja syaitan. Mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan ini ada manfaatnya. Kita akhiri dengan doa.